Allah Maha Besar, luhur dalam kekuasaan, agung mengatasi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam, mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citranya, agar mereka dapat berhubungan dengannya. Awalnya, manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup selaras dengan kehendaknya. Sampai pada suatu hari, iblis berhasil membujuk perempuan itu makan buah terlarang dan memberikannya juga kepada laki-laki tersebut. Akibatnya, manusia mendurhaka terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya, manusia dipisahkan dari Allah dan diusir dari Taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah dapat disebut suci dan adil jikalau Ia tidak menghukum dosa manusia? Di dalam kitab suci, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Orang pertama yang memahami rencana ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar. Allah berjanji untuk memberkahinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji ketaatannya, Allah meminta Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sebagai kurban kepada Allah. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dan menaatinya. Tetapi waktu ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Allah menghentikannya. Ia melihat bahwa Nabi Ibrahim takut kepada Allah dan menaatinya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa. Sampai tiba saatnya Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar semua dosa manusia. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan tersebut. Kitab suci memberitahukan tentang Dia yang akan datang untuk menjadi kurban yang sempurna bagi dosa-dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim, demikian pula Ia
akan menggantikan manusia agar manusia dapat diampuni. Banyak orang menyebutnya Al-Masih, yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Para nabi telah meramalkan secara rinci banyak hal tentang Al-Masih, beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya meramalkan bahwa kelahirannya akan merupakan suatu mukjizat. Seorang perawan akan mengandung seorang anak yang akan disebut sang anak yang datang dari Allah. Nabi Mika meramalkan bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem. Sementara Nabi Zakaria meramalkan bahwa ia akan memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan dikhianati oleh salah seorang pengikutnya. Nabi Yesaya meramalkan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih ketika ia datang. Dia yang dipilih Allah akan menyampaikan kabar baik kepada yang tertindas, membalut hati yang hancur, membebaskan para tawanan, dan mengumumkan tahun rahmat Allah kepada umatnya. Jadi, siapakah Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang nabi yang bernama Isa. Banyak yang berpikir bahwa dialah yang kedatangannya telah diramalkan para nabi sebelumnya. Benarkah demikian? Apakah hidupnya memenuhi ramalan-ramalan itu? Apakah Isa lebih dari sekedar nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya, berdasarkan catatan para saksi mata yang tercantum dalam kitab suci. Agar kita dapat mengerti dan menarik manfaat dari kehidupan Isa, maka diri Isa diperankan oleh seorang aktor yang sebenarnya tidak satupun aktor yang layak memerankannya. Theophilus yang mulia, aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuan, supaya Tuan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rom, dan Herodes menjadi raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, seorang perawan di Nazaret. Jangan takut, Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ruh Allah akan datang ke atasmu. Anak itu akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maryam pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet? Maryam! Maryam! Engkau perempuan yang paling diberkahi. Begitu juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing.
Maryam pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Allah menyinari mereka. Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud, yaitu Al-Masih, Sang Junjungan. Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring dalam palungan itu. Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang kelahiran penyelamat. Setelah 8 hari, bayi itu dikitan dan dinamai Isa. Yusuf dan Maryam membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Di sana ada Simeon, orang yang saleh dan bertakwa, yang telah mendapat janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Al-Masih. Ya Allah, biarlah sekarang ini hamba-Mu pergi dengan sejahtera. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Anak ini telah dipilih Allah. Allah memberkahi-Mu. Setelah selesai memenuhi ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali ke Nazaret. Waktu Isa berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Isa tertinggal di Bait Allah. Mereka kembali untuk mencarinya dan menemukan Isa sedang duduk bertanya jawab dengan para alim ulama. Anak siapakah ini? Luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami mohon maaf. Semua yang mendengarkannya takjub. Nak, mengapa kau lakukan hal ini? Kami sangat cemas mencarimu. Mengapa mencari aku? Tidakkah ibu tahu aku harus di rumah bapakku? Isa pulang bersama mereka ke Nazaret. Ia makin besar dan bijak, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Allah turun kepada Nabi Yahya di padang gurun. Ia pergi ke seluruh daerah Yordan dan berkhotbah tentang pertobatan demi pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam surat Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit diratakan, yang berliku diluruskan, jalan lekuk diratakan.
Dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Bagaimana dengan kami? Iya, apa yang harus kami Kamu, perbuat? keturunan ular berbisa. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkanlah jalan kepada kami. Siapa yang punya 2 helai baju harus memberikan 1 untuk yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas harta orang lain dan jangan memeras siapapun juga. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Al-Masih? Aku permandikan kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan dengan ruh Allah dan api. Di tangannya ada penampi untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya. Ruh Allah turun ke atas Isa dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau sang anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Isa memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Dengan penuh ruh Allah, ia meninggalkan sungai Yordan. Ruh Allah membawanya ke gurun. Di sana Isa digoda iblis selama 40 hari. Selama itu ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau sang anak, ubahlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Aku yang memegang semua kuasa dan kemuliaan itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Allah. Kepadanya saja kamu harus beribadah. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh para malaikatnya melindungi engkau, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Allah Tuhanmu.
Dan Isa kembali ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Nah, Guru. Pada hari Sabat, seperti biasa, ia pergi ke tempat ibadah. Ia diminta untuk membaca bagian dari surat Nabi Yesaya. Ruh Allah ada padaku. Aku dipilih untuk menyampaikan kabar baik bagi yang miskin. Aku diutus untuk mengumumkan pembebasan bagi yang tertawan dan penyembuhan bagi yang buta, untuk melepaskan orang-orang tertindas, dan mengumumkan bahwa tahun rahmat Allah telah tiba. Luar biasa. Hari ini genaplah ayat ini, waktu kamu mendengarnya. Firman digenapi, tapi hanya Al-Masih yang dapat mewujudkan janji itu. Dari mana kita tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, "Hai tabib, sembuhkan dirimu sendiri." Dan berkata juga, "Buatlah di tempat asalmu ini apa yang kau buat di Kapernaum." Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan begitu, Isa menyatakan diri sebagai Al-Masih yang dipilih, penyelamat manusia. Bani Israel menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Isa ke jurang, tapi Isa menghindar dari mereka dan pergi. Lalu Isa pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan bangsa Rom terasa di mana-mana, dan rakyat mengharapkan kedatangan Al-Masih yang akan membebaskan mereka. Selamat siang. Selamat siang. Bolehkah aku naik, Simon? Oh, silakan. Dia tidak akan pergi, kan? Bicaralah kepada kami. Bicaralah. Bicaralah pada kami. Isa, mohon, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu." Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa.
Tapi apa yang guru suruh, pasti akan aku lakukan. Yakub, Yahya. Yakub, Yahya, ambil perahumu dan tolong kami. Cepat! Kami menangkap banyak. Cukup, cukup. Cukup. Tinggalkan saya, junjungan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Mulai sekarang kamu menjala orang. Datanglah kepadaku, dengarlah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Allah selagi ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali kepada Allah, karena ia akan mengampuni dengan limpahnya. Sungguh kamu akan keluar dengan kesukaan dan akan diantar dengan damai. Ia datang, ia di sini, lihatlah. Isa, aku mohon sembuhkanlah anakku. Tuhan kasihanilah. Ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah anakku. Yairus, maaf. Isa, Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percayalah, ia akan sembuh. Jangan menangis. Ia tidak mati, hanya tidur. Nak, bangunlah. Beri dia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu Isa keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak yang bernama Lewi, yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku.
Kemudian Ishak pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya, ia memilih 12 orang yang disebut para murid. Simon yang juga disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakub, Yahya, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Alfius, Simon dari golongan Zelot, Yudas, saudara Yakub, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersukaria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Tujuh belas, 18, 19, 20. Sudah. Apa maksudmu,